Shalom sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di episode kali ini. Selamat datang kembali di podcast Lensa Kita. Adalah podcast singkat di mana kita akan membahas tema-tema menarik dan relevan tentunya dari berbagai sudut pandang. Nah, sahabat lensa kita, pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang mengasihi yang berdampak. Nah, masih di tema yang sama. Pada episode kali ini kita juga akan berbicara tentang kasih atau mengasihi dengan bintang tamu yang berbeda tentunya. Penasaran kan siapa bintang tamu kita pada episode kali ini? Yuk langsung saja kita sapa bintang tamu kita. Fernanda Gracia Amanova, selamat datang. Selamat datang juga. Ya, biasa dipanggil Grace ya. Iya. Oke, sahabat lensa kita, penasaran kan tentang mengasihi atau kasih menurut versinya Grace? Yuk, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Grace. Halo Grace, apa kabar? Puji Tuhan baik. Sehat ya Grace? Iya sehat. Ya, puji Tuhan kalau kita masih tetap diberi kesehatan oleh Tuhan ya. Dan pada episode kali ini Grace bisa hadir di podcast Lensa kita. Nah, Grace, perbincangan kita dalam episode ini akan kita dasari dengan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Saya bisa minta tolong Grace untuk bacakan. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, masih di tema yang sama di bulan Februari ini tentang kasih atau mengasihi ya kan. Nah, kira-kira nih menurut Grace definisi atau pengertian dari mengasihi atau kasih itu apa sih Grace? Pengertiannya menurut Grace? Kalau menurut saya kasih itu kita memberi kepada sesama kita itu dengan tulus dan ikhlas dan juga dengan kasih sayang. Jadi mengasihi atau kasih itu memberi gitu ya. Iya. Artinya ada sesuatu yang kita lakukan gitu ya, yang kita berikan. Tentunya tadi ya didasari dengan ketulusan ya Chris ya, ketulusan dan kasih sayang ya, karena bukan hanya sekedar memberi tanpa ada ketulusan. Nah, menarik sekali. Nah, Chris, di ayat yang baru saja kita baca tadi, kira-kira ini tanggapannya Chris gimana tentang ayat yang baru saja kita baca tadi? Jadi mengasihi itu bukan dengan perkataan saja. Jadi kita gak cuma ngomong, tapi kita lakukan dalam kehidupan nyata supaya sesama kita itu juga tahu bagaimana cara mengasihi dengan benar dan juga tahu lebih mendalam apa arti mengasihi. Dan juga kita mengasihi itu kepada sesama itu juga berdampak pada mereka juga. Oh, ya. Berarti mengasihi itu bukan hanya sekedar perkataan ya, seperti di ayat ini bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan supaya tadi ya menurut Grace orang yang kita kasih itu merasakan bahwa kamu itu memang betul mengasihi saya, bukan hanya melalui perkataan saja gitu ya. Tapi juga melalui perbuatan. Berarti melalui perbuatan dan merasakan dampaknya gitu ya. Iya. Merasakan dampak dari dikasih tadi ya, karena ada tindakan nyata. Berarti kita setuju ya Chris ya. Jadi kalau mengasihi itu bukan hanya dengan perkataan saja ya, tapi harus dengan tindakan nyata. Nah, sahabat lensa kita, tentunya di dalam mengasihi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Mau tahu lebih dalam lagi tentang mengasihi? Grace, kita akan bicara lebih dalam lagi ya tentang mengasihi tentunya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini kita awali dari hal-hal yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga gitu ya. Keluarga, saudara. Grace berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 ya? Iya. Grace nomor berapa? Nomor 2. Wow, nomor 2. Jadi punya kakak dan adik ya? Iya. Berarti berlima dengan papa mama ya? Iya. Nah, keren tentunya. Seru. Dan Grace ini satu-satunya anak cewek ya? Iya. Wow, keren sekali tentunya ya. Pasti Grace punya pengalaman ini tentang mengasihi atau dikasihi di keluarganya Grace. Kalau boleh cerita Grace. Jadi beberapa minggu yang lalu itu ibu aku sempat sakit. Oh.
Dan di sana yang bekerja cuman papa aja. Terus kan juga nggak ada yang bisa yang masak gitu kan. Oh gitu ya. Terus akhirnya aku juga buat ngeringanin bebannya papa juga. Aku bantuin ibu nemenin ibu. Itu terus kayak ngasih makan ibu. Terus ngasih obat, minum obat gitu supaya dia juga cepat sembuh. Dan setiap malamnya itu aku juga selalu berdoa biar ibu itu cepat sembuh. Dan aku menolong ibu itu juga dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih apapun gitu. Ya itu sih. Tapi ibu sekarang sudah sembuh ya? Puji Tuhan udah sembuh. Puji Tuhan, karena memang ya anaknya itu mengasihi gitu ya. Grace menunjukkan kasihnya kepada mama gitu ya Grace ya. Nah itu kan pengalaman Grace melakukan atau menunjukkan kasihnya Grace. Tapi kalau Grace dikasihi gitu, pengalaman atau merasakan dikasih itu ada nggak Grace pengalaman seperti itu? Ada. Jadi dulu itu aku pernah beli barang online ya. Oh online ya? Iya. Terus pas barangnya datang, nah itu aku posisinya nggak ada uang. Nggak ada uang? Iya. Tapi kamu nekat beli itu maksudnya? Jadi kan awalnya kan aku lihat-lihat itu kan, aku mau. Terus aku beli kan pertamanya itu uang aku itu masih ada. Terus pas hariannya itu udah kepake. Nah terus kan adik aku itu orangnya kayak irit banget. Jadi uangnya itu terkumpul banyak. Oh gitu ya? Iya. Terus aku minjem ke adik. Terus dia awalnya kayak nggak mau gitu sih. Terus akhirnya dia ada rasa ingin nolong aku gitu buat bayarin barang yang aku beli tadi. Gitu sih. Dia mau meminjamkan, Grace? Iya. Wah keren ya, jadi tertolong ya, akhirnya barangnya kebayar ya Grace? Iya. Lain kali kalau mau beli barang itu Grace dilihat dulu nih uangnya, jangan dipakai untuk yang lain dulu kan, barang sedang dalam perjalanan pengiriman gitu ya. Nanti kalau sudah sampai, wah repot ya. Untungnya ada adik yang menolong ya, mengasihi. Nah luar biasa, itu sangat berkesan ya Grace ya. Nah tentunya Grace, agar saling mengasihi di tengah keluarga itu terjadi ya harus ada keterbukaan ya. Iya. Kayak tadi Grace terbuka kalau uangnya udah kepake dan pinjam kepada adiknya gitu ya. Nah selain keterbukaan tentu ada komunikasi ya kan Grace. Jadi dalam mengasihi itu ada komunikasi yang baik. Nah menurut Grace kira-kira ini hal yang paling penting apa sih yang harus dilakukan untuk bisa saling mengasihi? Jadi kalau dalam mengasihi itu kita harus tulus ikhlas ya, tanpa pamrih. Jadi kalau kita mengasihi itu bisa mewujudkan rasa kasih sayang, terus terwujudnya kerukunan juga di dalam keluarga. Jadi saling memahami satu sama lain gitu. Oh keren ya, berarti hal yang paling penting itu saling memahami gitu ya. Jadi nggak hanya ingin dipahami, tetapi juga harus memahami. Dan tadi menarik, saya senang sekali dengan statementnya Grace. Kalau dengan saling mengasihi itu akan tercipta kerukunan. Nah, kerukunan di tengah keluarga gitu ya, kerukunan di mana komunitas, kerukunan di masyarakat dan lain sebagainya ya. Menarik sekali. Nah, sahabat lensa kita, ternyata dengan mengasihi itu membawa dampak yang besar gitu ya. Dampak kita bisa hidup rukun satu dengan yang lainnya. Waduh Grace, waktu kita sudah habis di perbincangan kita pada episode kali ini. Pengennya sih kita bicara bincang-bincang lebih lama lagi ya tentang mengasihi dan tentang kasih. Tetapi paling tidak kita sudah belajar banyak hal dari episode kali ini. Sahabat lensa kita sudah sampai pada akhir episode kali ini. Kita sudah membahas tentang kasih, tentang mengasihi bersama dengan Grace. Kalau boleh kita simpulkan tadi, mengasihi itu harus memberi, gitu ya Grace ya. Iya. Jadi memang bukan hanya perkataan, tetapi ada tindakan. Dan memberi yang didasari dengan ketulusan dan
kasih sayang, dan kemudian mengasihi itu juga menurut Chris tadi juga bisa berdampak gitu ya. Dampaknya itu bisa menciptakan suasana hidup rukun ya. Jadi dengan kita saling mengasihi, maka kerukunan itu akan tercipta. Terima kasih sekali lagi Grace untuk kehadirannya di podcast Lensa Kita. Tuhan memberkati selalu. Sahabat Lensa Kita, terima kasih untuk kebersamaan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya. Jangan lupa juga untuk tetap pakai masker. Terus apa lagi ya Grace? Cuci tangan, menjaga jarak, terus selalu berdoa kepada Tuhan, dan makan makanan yang bergizi supaya kita tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.